Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel GeoClass. Kali ini kita akan membahas materi Geografi kelas 11 fase F atau di semester 2, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. Oke, langsung saja. Kualitas lingkungan hidup menentukan tingkat kesehatan manusia, menunjukkan kualitas hidup manusia dan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat sejahtera adalah cita-cita seluruh masyarakat dunia, dan untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup maka diperlukan indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi manusia ini dalam mencapai tingkat kesejahteraannya juga dipengaruhi oleh indeks kualitas lingkungan hidup, karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang mendukung, maka akan menjadikan manusianya juga sehat dan sejahtera. Oke. IKLH, nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Nah, jadi IKLH itu terbentuk dari 4 komponen, yaitu pencemaran air atau kualitas air, kualitas udara, kemudian kualitas lahan, dan juga kualitas air laut. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKLH diperoleh dari pengukuran pada komponen-komponen, yaitu metode ini diadopsi dari EPI atau Environmental Performance Index dari Universitas Yale di USA atau Amerika. Ini memiliki 4 komponen utama seperti yang tadi dari slide sebelumnya. Itu ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, kemudian indeks kualitas land, dan indeks kualitas air laut. Yang pertama adalah indeks kualitas air. Parameter yang diukur ada COD, chemical oxygen demand, oksigen yang terlalu dalam air, kemudian BOD, biochemical oxygen demand, oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, kemudian TSS atau total suspense solid, partikel yang terlarut, kemudian yang terakhir DO atau dissolved oxygen, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya ada dalam grafik sebelah kanan ini, grafik dari DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Bisa kita lihat bahwa dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks kualitas air di Provinsi Jawa Timur itu berada pada level sedang, yaitu antara 50 sampai dengan 70 nilainya. Nah, rata-rata di Jawa Timur ini 50 lebih sedikit. Next, yang kedua yaitu IKU atau indeks kualitas udara. Parameter yang diukur itu ada nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Nah, contohnya di gambar sebelah kanan ini. Nah, ini ada klasifikasinya. Nilai 0 sampai dengan 50 itu baik, kemudian 50 sampai dengan 100 itu sedang, 100 sampai 50 itu tidak sehat bagi kelompok sensitif, kemudian 150 sampai dengan 200 itu tidak sehat, 200 sampai 300 sangat tidak sehat, dan lebih dari 300 itu berbahaya. Nah, Indonesia kurang lebih sekarang ada di rentan 160 sampai dengan 200, sehingga ini masuk ke kategori tidak sehat. Banyak sekali faktornya, misalnya contohnya ada kendaraan, industri, kemudian PLTU, dan lain sebagainya. Next, IKL atau indeks kualitas lahan. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan, dan apabila tidak digunakan untuk hutan, diharapkan lahan ditutupi vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Nah, ini contohnya seperti di Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan dan Sumatera ini masih banyak sekali area yang tertutup oleh hutan. Namun semakin ke sini, di tahun 2025, kemudian 2024, itu terjadi penggundulan hutan. Seperti contohnya pada gambar yang atas ini. Bisa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan antara gambar atas yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu masih tertutup oleh pohon-pohon yang banyak atau bisa disebut sebagai hutan, kemudian yang sebelah kiri sudah gundul. Nah, ini pasti nanti akan memicu beberapa bencana, beberapa fenomena geosfer yang tentunya negatif bagi
kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir adalah indeks kualitas air laut. Nah, indeks kualitas air laut itu parameter yang dihitung merupakan dari fisika itu ada suhu, kecerahan, kemudian kecepatan arus. Sementara dari segi kimiawinya yaitu ada amoniak, kandungan fosfat, nitrat, salinitas, pH, dan lain sebagainya. Nah, indeks kualitas air laut itu merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, ini dari data atau grafik dari DLH Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa indeks kualitas air lautnya ini dalam kondisi baik atau memenuhi nilai baik, yaitu antara nilai 70 sampai dengan 90. Nah, ini yang tertinggi ada di tahun 2022 dengan nilai 85,45, sementara yang terendah ada di 2023 yaitu 77,99. Next. Nah, ini klasifikasi nilai indeks kualitas lingkungan hidup ada 6. Yang pertama itu sangat baik, yaitu di atas 80 nilainya. Kemudian baik, yaitu antara 70 sampai dengan 80. Cukup baik 60 sampai dengan 70, kurang baik 50 sampai 60, sangat kurang baik 40 sampai 50, dan waspada yaitu antara 30 sampai dengan 40. Nah, ini adalah grafik kualitas lingkungan hidup di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa kita lihat di sini bahwa terjadi beberapa kali penurunan yaitu di tahun 2016 dan 2018. Namun di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 ini peningkatannya atau kenaikannya ini sangat signifikan. Nah, ini juga dipengaruhi beberapa faktor. Kenapa 2020 itu peningkatannya signifikan? Karena pada masa itu tidak banyak yang beraktivitas di luar rumah. Karena pada masa itu adalah COVID, sehingga ini menimbulkan mengurangnya atau berkurangnya tingkat polusi yang terjadi di wilayah kita. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi IKLH? Yang pertama ada faktor alam pastinya. Di antaranya iklim, misalnya iklim yang tropis itu memiliki atau gurun memiliki ekstrim cenderung lebih sulit menjaga kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, perubahan cuaca ekstrim ini juga menghambat. Misalnya hujannya terlalu deras, turun terus menerus, atau kekeringan yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesuburan tanah yang subur pasti akan lebih mendukung. Kenapa? Karena mau ditanami apapun itu bisa tumbuh. Nah, ini mendukung indeks kualitas lahan. Nah, nanti juga akan mendukung juga indeks kualitas air. Kenapa? Karena dari tanaman-tanaman tersebut nanti akan menyerap air ke dalam tanah. Kemudian air itu nanti akan mengisi lapisan air tanah. Kemudian berikutnya ada erosi lahan. Erosi tinggi pasti akan lebih menghambat indeks kualitas lingkungan. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di atas permukaan tanah, yang di lapisan tanah permukaan itu akan berkurang karena adanya erosi, sehingga nanti wilayah yang subur akan berkurang juga. Kemudian yang terakhir yaitu aktivitas vulkanisme, yaitu meletusnya gunung pasti akan mengeluarkan gas-gas yang ada yang beracun, kemudian berbau juga sehingga menghasilkan polusi. Nah, ini juga mendukung terjadinya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ada faktor sosial budaya. Di antaranya yang pertama ada penguasaan iptek. Lebih tinggi iptek lebih sadar menjaga kualitas lingkungan. Tapi juga terkadang beberapa teknologi yang ditemukan atau inovasi yang ditemukan itu justru merusak lingkungan. Seperti contohnya di gambar ini, ada teknologi alat berat tapi digunakan untuk merusak hutan seperti itu. Jadi harus menggunakannya secara bijak. Kemudian yang kedua, tradisi masyarakat setempat. Bagaimana tradisi masyarakat setempat itu dalam menjaga lingkungan, dalam melestarikan lingkungan, itu juga akan mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Contohnya seperti di
suku Baduy. Suku Baduy itu memiliki kesadaran bahwa masyarakatnya itu juga harus menjaga hutan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu cara berpikir masyarakat. Bagaimana masyarakat ini berpikir, memanfaatkan lingkungannya. Lingkungan itu bukan hanya dieksploitasi, tapi juga harus dilestarikan. Sehingga nantinya generasi yang akan datang itu juga bisa menikmati apa yang sekarang kita bisa nikmati. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan atau menyimak materi kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya atau video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen materi apa yang akan kita bahas. Oke, terima kasih.